Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi para habaib, para kiai, para alim ulama, para ustaz, wabil khusus pada keluarga besar Al-Habib Al-Arif Billah Idrus bin Ahmad Al-Mutahar, putra putri beliau Habib Naufal, Habib Dia, dan seluruh para murid-muridnya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Para ahli tafsir memaknai dari ayat ini baik yang tersurat maupun yang tersirat bahwa Allah berfirman, inna nahnu, sesungguhnya kami Allah, nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati, yang sudah wafat. Nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah wafat. Hidup ada dua makna. Menghidupkan orang mati ketika nanti di akhirat, di hari Bi'tsah, ketika sangkakala malaikat Israfil dalam tiupan yang kedua, maka bangkitlah kembali orang-orang yang sudah mati, akan hidup dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Bahkan ketika hidup itu akan dibangkitkan ala ma mata alaih, akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia wafat. Ketika dia wafat penuh dengan taat, ketika dia wafat penuh dengan cinta dengan Allah dan Rasulullah, dengan syariat, maka akan ada cahaya yang terang benderang min atharul wudu, dari kesan-kesan wudu. Ya, dan itulah yang membedakan Nabi Muhammad, bisa membedakan dengan umatnya karena ada athar wudu. Maka kita disuruh untuk untuk italatul ghurrah wa tabjil dalam istilah fikih, memperbanyak dalam kitab wudu itu untuk ghurrah, artinya kepala dan wajah, supaya kita lebih luas sampai di sini, telinga, leher, semuanya, sehingga cahaya kita nanti akan sesuai dengan kesan ataupun bekas air wudu itu. Tabjil artinya memperluas atau memperbanyak ketika kita membasuh tangan dan kaki sampai ke pundak kalau tangan dan sampai ke lutut kalau kaki, itu dibangkitkan dalam keadaan bercahaya min atharul wudu, dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan dari udhiyah yang dia sembelih, akan bisa terbang bersama sapi, kambing dan unta ketika dia sembelih dulu dalam udhiyah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi juga orang-orang yang tidak taat, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan sifatnya di dunia. Orang takabur dan orang sombong,
membanggakan kekayaannya, membanggakan jabatannya, membanggakan hal-hal yang sifatnya materi, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menganggap dirinya besar dimahsyarkan menjadi semut sebesar semut. Sehingga seluruh manusia yang menuju ke mahsyar yang konon disebutkan dalam riwayat fi ardil Palestin, Radu Syam, itulah tempat mahsyar nanti ketika kita di mahsyar kumpul. Ya, coba bayangkan kalau dari makam sini ya, menuju Palestina, dan itu sudah semut jalan diinjak-injak oleh manusia yang berangkat dari barat menuju berangkat dari timur menuju barat. Ada yang dibangkitkan berkalungkan ular yang banyak, ular sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, dalam Quran. Sayutawwa ma bakhilu bihi, dililitkan apa yang dibakhilkan ketika di dunia ini di hari kiamat nanti. Dililitkan apa? Dililitkan harta kekayaannya yang tidak mau zakat, dililitkan harta kekayaannya yang tidak mau sedekah, dililitkan kekayaannya yang tidak mau perhatian dengan ibunya, bapaknya, adiknya, bibitnya, pamannya, tetangganya yang jelas lapar, sakit, dia kaya, dia mampu, tapi dia memejamkan mata gara-gara ingin mewah dan berfoya-foya, sehingga dia lupa pada fuqara wal masakin dan hukukullah, ya, hak-haknya Allah. Saya tuqul bi ma bakhilu bi, maka dililitkan menjadi ular yang mematuk-matuk dia, menggigiti dia ular itu, yang dirubah kekayaan menjadi ular, dan dia berjalan menuju mahsyar. Dan juga ada yang dia menggendong gunung. Jadi dia di mahsyar, perjalanan menuju mahsyar itu menggendong gunung. Apa itu? Gunung dosa. Ya. Jadi dosa-dosanya yang banyak itu dirubah oleh Allah menjadi seperti batu yang basah yang dia harus gendong dan jatuh lagi. Dia ketempa lagi, naik bangkit lagi, terus seperti itu. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan tercahaya. Ini makna inna nahnu nuhyil mauta. Wa makna inna nahnu nuhyil mauta adalah seperti Habib Idris bin Ahmad. Beliau sudah wafat jasadnya, tapi masih hidup jasadnya, masih hidup ilmunya, masih hidup nasihatnya, masih hidup perjuangan putra putrinya yang melanjutkan misinya, masih hidup asar perjuangannya dari ilmu yang disebarkan dari murid-muridnya, seperti yang diceritakan oleh Haji Utsman tadi. Dia masih hidup pada kenyataannya, yang mana hidupnya para kekasih Allah yang tentunya melanjutkan misi perjuangan Nabi SAW, padahal secara fisik sudah wafat, tapi hidupnya lebih hebat dari manusia yang hidup sesungguhnya. Banyak manusia yang hidup tapi sebenarnya dia mati, ya. Banyak manusia yang hidup, dia hidup, ya, menjadi benalu, ya, hidup jadi benalu, bawa racun kemana-mana, bawa, ya, hidup seperti kalajengking, isengnya nentuk terus, ya. Kalajengking itu kalau ganggu orang kan tidak mau makan, hanya senang kalau orang itu kesakitan, hanya senang kalau orang itu bengkak, senang dia, isengnya seperti itu. Ada juga hidupnya seperti binatang buas, tidak makan kalau tidak gigit yang lain, tidak nerkam yang lain. Ada yang hidup yang isinya provokator, fitnah sana, fitnah sini, mecah sana, mecah sini, ya, ketentraman, kesatuan, ya, menjadi kacau balau gara-gara omongan orang itu, sikap orang itu. Ini hidupnya lebih baik mati daripada dia
hidup dengan seperti itu. Wa'iyadzubillah. Coba saya terutama dan kita semuanya mengintrospeksi diri kita, bagaimana hidup kita. Tapi hiduplah seperti para guru-guru kita yang mulia. Nyata Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar yang wafat 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu sudah wafat, tapi asal kesan perjuangannya masih tetap ada. Ya. Amal jariahnya terus mengalir. Sekarang ini kita duduk di sini, baca tahlil, baca zikir, duduk dalam tausiah, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ini semuanya pahala masuk ke Habib Idrus. Dakwahnya putra putri beliau Habib Naufal, Habib Dia, memimpin majelis maulid, memimpin majelis burda, memimpin majelis mengajarkan. Ini adalah asar di hidup Habib Idrus. Habib Haji Uthman dan haji-haji yang lain, murid-murid yang lain terus terkesan, teriang-iang pesan beliau, di mana saja kamu berada, berziarahlah kepada ulama, bersilaturahmi kepada ulama. Jadilah orang yang selalu memikirkan umat, jadilah orang yang selalu manfaat kepada umat. Ya, terus tentunya murid-muridnya mengamalkan itu, dan murid-muridnya akan berpesan kepada putra-putrinya sebagai, nak, dulu saya dipesan guru saya seperti ini, nak, lakukan seperti ini, insyaallah hidupmu berkah. Maka murid-murid dari murid-muridnya atau keluarga dari murid-muridnya terus mengamalkan pesan-pesan Habib Idrus. Itulah hidup ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Hidup, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami terus tulis. Wa naktubu dengan fi'il mudhari', artinya yufidul istimrar dan continue, terus. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan terus menerus menulis, mencatat amal solehnya, apa-apa yang sudah dia lakukan, apa-apa yang sudah dia utarakan, apa-apa yang dia sudah maqaddamu. Ya, qaddam itu artinya dia sudah maju untuk melakukan beraktivitas yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa atharahum, dan kesan-kesan dia. Atharnya adalah keturunannya, atharnya adalah murid-muridnya, atharnya adalah madrasahnya, atharnya adalah pesantrennya, atharnya adalah jasa-jasa yang tidak bisa dihitung. Bahkan orang itu kalau mikirnya umat, seperti tadi diceritakan bagaimana Habib Idrus tidak tidur karena membikin umat, bagikan santri-santrinya, sampai dititipkan kepada ulama-ulama yang hidup atau yang sudah wafat. Maka ini adalah, kadang-kadang murid itu bukan hanya yang ada di hadapannya, kadang-kadang murid dulu jauh, tapi ada komunikasi secara zahir dan cara batin. Jadi kesannya ada di mana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Para jamaah yang mulia, pelajaran bagi saya khususnya, dan pelajaran bagi semua yang hadir. Coba, bagaimana saat kita saat ini hidup? Sudahkah kita mengikuti ya nasihat, amalan yang dilakukan oleh guru kita, yang mata kepala kita melihat, mendengar ucapannya, melihat sikap dan akhlaknya? Seperti itulah hendaknya kita mengikuti perjuangannya, mengikuti dari jejak langkahnya. Dan guru kita ya, Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, nyambung sanad dan nasabnya dengan Rasulullah. Satu keistimewaan. Bukan hanya ilmunya yang menyambung, tapi darah dagingnya menyambung dengan Nabi. Sehingga kalau kita ikut, maka itu terus nyambung sampai guru-guru beliau menuju sampai Nabi SAW. Sudah. Ya. Ikuti itu. Jangan sampai kita keluar dari garis. Ya. Di zaman ini, zaman dengan penuh fitnah,
zaman yang akan terus kita digoyang-goyang dengan berbagai macam informasi, berita, kejadian, dan hal-hal lain sebagainya yang terus merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak iman kita, merusak keteladanan kita dengan guru kita. Karena apa? Kita punya musuh yang namanya syaitan dan iblis, ya, yang selalu akan ngambil kita dari jalan yang lurus menjadi maghdub alaihim waladhdallin, dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah SAW pernah menggaris di depan sahabat-sahabatnya, beliau bikin garis, inna hadza sirati mustaqimah. Kemudian beliau nulis di pinggir-pinggir kanan kirinya garis-garis yang lain, inna hadza, dan yang lurus bilang inna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh, ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'u subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang di kanan kiri yang belok-belokkan itu. Ya, fatafarraqu bikum an sabil, kamu akan sesat, kamu akan lepas dari jalanku yang lurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafur rasyidil mahdiyyin abdu alaihi binawajib. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian tatanan hidup yang jelas, kurikulum hidup yang suci, yang putih. Bayda bimakna jelas, bayda bimakna suci, bayda bimakna bersih. Yaitu itu bersih, suci, jelas, terang benderang. Lailuha kanahariya, kata Nabi. Malam harinya seperti siang harinya. Itu makna isyarat. Kata Nabi, kurikulum hidup saya, tatanan hidup saya yang saya tinggalkan kepada kalian wahai umatku, itu malam hari seperti siang hari. Maknanya di tempat yang gelap gulita, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan berbagai macam berita hoak, ya, nilai-nilai yang sudah pudar, ya, karena pengaruh dari sosial media ini, ya, sudah kabur. Orang yang jujur, yang benar, yang amanah, yang baik, gara-gara sosial media bisa jadi orang itu tertuduh bahwa dia adalah orang yang khianat. Sayati ala nasi zamanun, kata Nabi, akan datang pada manusia ini satu zaman, ya, yusaddiqu kha'un wa yukadzibu amin, kata Nabi. Akan datang pada manusia itu satu zaman, orang itu akan, ya, menganggap jujur dan benar, lurus orang-orang yang khianat. Wa yukadzibul amin, dan akan didustakan orang-orang yang amanah. Gara-gara viral-viralan ini. Padahal yang namanya rating viral itu bisa dibeli, ya, bisa dibeli. Kau mau bahwa share Facebook kamu, share YouTube kamu itu akan begitu dibuka, kamu nomor satu, langsung melihat itu, bayar aja, ya, bayar dengan iklan ini cepat. Nah, banyak orang-orang yang perusak, dia merusak dengan cara yang seperti itu. Nah, akhirnya para jamaah yang mulia, di zaman yang gelap gulita, zaman fitnah yang seperti ini, tapi kembalilah kepada ajaran guru kita, Siratal Mustaqim, ya, Siratal Mustaqim.
jalan yang lurus. Melalui apa? Melalui sanad para jamaah mulia. Ini penting ini. Sanad itu apa? Dasar pengambilan ilmu, dasar pengambilan petunjuk, dasar pengambilan arah tujuan hidup. Tidak diterima sanad itu melalui Google, tidak bisa. Saya ngambil ilmu dari Google, saya ngambil ilmu dari buku yang saya baca. Sanad pengambilan itu talaqi, harus langsung ketemu sama orangnya dan kita mendengar dari apa yang beliau ajarkan. Dan mestinya seseorang itu dianggap murid yang sesungguhnya murid, jadi belajar sama gurunya lama kan, duduk sama gurunya. Kemudian gurunya ini juga yang guru yang sebelumnya, guru sebelumnya sampai Nabi, itu sanad pengambilan. Kalau hanya ijazah, sudah baca wirid ini kasih ijazah. Tapi ini sanad pengambilan ilmu. Ya, langsung bagaimana Quran ya, syafawiyan kita mendengarkan bagaimana beliau melafadzkan, bagaimana beliau mengajarkan, mendengarkan ucapan kita dan mengoreksi. Demikian juga ajaran beliau. Ini sanad pengambilan. Nah, para jamaah mulia, jangan sampai yang jelas hak, yang benar kita ketemu guru, diajarin oleh guru, yang kita yakin guru ini punya guru di atasnya, guru di atasnya punya guru di atasnya sampai Rasulullah. Mereka belajar itu dengan berjaga, tidak mimpi. Ya kan? Namanya seorang santri duduk dengan gurunya kan langsung belajar sama dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajar dengan sahabat-sahabatnya di depan-depannya sahabat. Rasulullah itu ngajar Sayyidina Ali, Rasulullah ngajar Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Rasulullah mengajar Sayyidina dan Sayyidina Hasan dan Husain. Hidupnya Rasulullah beliau mengajar. Rasulullah mengajar ribuan sahabat. Ya, maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Jadi sahabat itu melihat Rasulullah salat. Sahabat itu melihat Rasulullah bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau mengangkat tangannya dalam takbiratul ihram, bagaimana beliau sujud, rukuk, berdiri. Dilihat satu persatu seperti itu. Ikutilah salat. Nah, sahabat para ahli bait mengajarkan dengan muridnya. Terus itulah yang namanya talaqil ilm, para jamaah yang mulia. Yaqadatan. Ya, yaqadatan. Kalau sudah yaqadatan, bagi orang-orang tertentu nanti akan bisa manaman. Tapi muqaddaman yang dipentingkan awal adalah yaqadatan. Langsung ketemu talaqi dengan guru. Nah, ketika ada orang kita baca buku kah, ya Pak, mendengar di YouTube kah, atau mendengar di share di Facebook, di para jamaah, hati-hati kalau yang ini. Kita harus betul-betul tabayun dulu siapa yang menulis, berita dari siapa, apakah sesuai dengan guru yang kita talaki dengannya. Nah, gitu Pak. Ini cross check yang seperti ini penting. Tabayun. Nah, kalau tidak kita nanti akan kacau. Rasulullah SAW tadi berfirman ya, Nabi SAW bersabda, lailuha kanahariha. Kalau kamu kembali dengan tatanan cara bagaimana kurikulum hidup saya, ya, tatanan hidup saya yang sudah saya tinggalkan kepada kalian. Nah, Rasulullah meninggalkan bagaimana? Rasulullah meninggalkan tatanan hidupnya kepada ahlul bait. Rasulullah meninggalkan tatanan hidupnya kepada para sahabat. Maka sahabat dan ahlul bait tidak bisa dipisahkan. Beliau adalah sumber ilmu. Ya, tidak ada orang yang lebih faham Al-Quran melebihi Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih faham dengan Rasulullah kecuali keluarga Rasulullah, ahlul bait dan sahabat Rasulullah. Karena ada amalan Rasulullah yang tidak diketahui ahlul bait. Ada amalan Rasulullah yang tidak diketahui sahabat tapi diketahui ahlul bait. Ya, bagaimana Rasulullah ada di kamar,
bagaimana Rasulullah dengan istrinya, bagaimana Rasulullah berada ketika hari-hari di rumah. Kan sahabat tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara, saya sekarang masih hidup di hadapan bapak-bapak. Bapak tahu apa yang saya lakukan, saya dengan anak-anak saya dan istri saya? Kan tidak tahu. Bapak tahu bagaimana ketika saya keluar kamar mandi dan saya mandi, apa yang saya lakukan di kamar mandi? Kan tidak tahu. Itu kalau bagi Rasulullah itu ilmu. Karena itu adalah beliau panutan. Yang tahu adalah istrinya, yang tahu adalah anaknya, yang tahu adalah cucunya. Dan beliau meriwayatkan itu ilmu. Karena wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang datang dari Rasulullah ambil. Rasulullah sudah diriwayatkan apa yang beliau lakukan dalam rumah tangganya oleh para istri dan anak-anaknya. Ilmu, maka tidak bisa kita tinggalkan ahlul bait. Demikian pula ada ilmu amaliyah Rasulullah yang beliau ketika musafir, ketika beliau menghadapi musuh, ketika beliau dalam perjalanan berhenti tidur dan sebagainya, dalam perjalanan yang banyak beliau lakukan, lebih dari 47 kali, lebih daripada 27 kali Nabi SAW itu perang dan jadi komandan. Itu kan istrinya tidak tahu juga, karena tidak ikut. Demikian juga cucunya yang masih kecil tidak ikut, tapi sahabat-sahabat ikut. Sumber ilmu lah ini sahabat, maka tidak bisa ditinggalkan dari apa yang disampaikan sahabat dan ahlul bait. Ilmu sahabat dan ahlul bait, ya, tidak bisa dipisahkan. Itulah sanad. Para jamaah yang mulia, ya, Sayyidina Imam Ali bin Sayyidina Syafi'i bin Law syakaktu, ya, qalbi, kalau kamu bedah dadaku, maka di dadaku ada syatral, ada dua, ada garis di paruh itu dada saya. Kau lihat kan? Tapi tidak tertulis, tapi ada di sini. Yang pertama, yang sebelah kanan adalah hubbu ahli bait Rasul, ya, dan yang separuh berikutnya adalah hubbi ashabi Rasul. Ya, separuh dada saya ini, separuh ini cinta dengan keluarga Rasulullah, dan yang separuh lagi cinta dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Artinya itu sumber ilmunya para guru-guru kita yang mulia, sahabat dan ahlul bait. Maka kalau ada orang yang merendahkan ahlul bait dan mengagung-agungkan sahabat, hati-hati. Ada orang yang mengagung-agung ahlul bait dan merendahkan sahabat, hati-hati. Sebaliknya orang yang mengagung-agung sahabat dan merendahkan ahlul bait, hati-hati. Karena beliau adalah sumber ilmu kita. Sanad saya katakan, ya, lailuha kanahariha. Kita bisa ngambil ilmu Nabi Sallallahu tadi, Mahajjatul Baida, dari sanad. Malam hari seperti siang hari. Maknanya apa, Bapak Ibu mulia? Di zaman fitnah yang seperti ini, kalau kita kembali dengan ajaran Rasulullah, kembali dengan guru kita Habib, ini murid-muridnya nih, ya, dan murid-muridnya lagi, kan sudah mesti ingat bagaimana Habib Idrus mengajarkan, bagaimana Habib Idrus berbicara, bagaimana Habib Idrus menyampaikan, ya. Demikian juga para kiai-kiai kita yang mulia, ada mesti hidup di antara mereka. Kalaupun yang sudah meninggal dunia, tanya loh kiai-kiai itu, guru murid-muridnya masih hidup. Bagaimana Mbah Hashim Asy'ari, ya, bagaimana Mbah Utsman, bagaimana Kiai Musleh Maranggen, ya, kan bagaimana Kiai Hanif Musleh, bagaimana Kiai, sudah jelas hubungan beliau dengan ahlul bait, hubungan dia dengan Ba'alawi, hubungan beliau dengan ulama yang lain, hubungan beliau dengan masyarakat, hubungan beliau dengan pemerintah. Itu adalah manhaj hidup, itu kurikulum hidup. Malam harinya seperti siang hari. Di zaman fitnah yang seperti ini adalah seperti malam hari. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Muslim juga, ada Hakim juga, ya, maknanya itu satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah, ya,
Kakithatil lailu mudlim, seperti malam yang gelap gulita katanya. Asbaha rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa asbaha kafira, yubi'u dinahu bi aradin minad dunya. Akan terjadi fitnah kata Nabi. Dalam riwayat fitnah di akhir zaman. Seperti malam yang gelap gulita. Bapak Ibu yang mulia, malam gelap gulita itu kita tidak bisa membedakan mana lubang dan mana jalan yang lurus, mana ular dan mana kayu, tidak bisa bedakan. Inilah seperti sekarang ini malam gelap gulita ini. Zaman fitnah kita sekarang ini. Seperti malam yang gelap gulita. Manusia kata Nabi, manusia di siang hari dalam keadaan beriman, di pagi hari dalam keadaan beriman, sore sudah kafir. Sore dalam keadaan beriman, pagi hari sudah kafir. Karena orang itu diiming-imingi, ditawarkan dengan dunia, sehingga dia menjual agamanya dengan dunianya. Jadi pada Bapak Ibu mulia, kita orang yang menganggap punya agama, banyak orang yang akan membeli dengan dunia, dibeli dengan jabatan, dibeli dengan uang, dibeli dengan kedudukan, dibeli dengan berbagai macam syahwat. Hati-hati para jamaah mulia, sehingga akan bergeserlah akhirnya akhlak kita, bergeserlah pedoman kita, bergeserlah ucapan kita, gara-gara duit dan gara-gara. Sehingga ada yang mengatakan pendapatnya sesuai dengan pendapatannya, ya, pendapatnya sesuai dengan pendapatannya. Ini bahaya Pak. Jadi inilah fitnah. Hati-hati, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berpeganglah dengan guru, berpeganglah dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Dari siratal mustaqim adanya hal seperti ini, manfaatnya setiap tahun dibuat hal, dan setiap tahun murid-muridnya dan anak-anak murid-muridnya mesti harus hadir dalam rangka bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan debu-debu yang mempengaruhi kita untuk nyeleweng dari siratal mustaqim, dengan kita mendengarkan manaqibnya Habib Idrus bin Ahmad, dengan kita mendengarkan tausiah-tausiah, sehingga kita harus terus berjalan pada siratal mustaqim, ya, sehingga insyaallah kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin. Dengan berkatnya para guru-guru yang mulia, dengan berkatnya Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar dan guru-guru beliau yang tersebutkan tadi, Habib Ahmad bin Ali wa Habib Ali wa Habib para WIK yang telah disebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nanti di akhirat syafaat beliau. Terus dicerahkan hati kita, dicerahkan pikiran kita dan akal kita, dan insya Allah kita terus berjalan menuju pada siratal mustaqim, dijauhkan dari godaan iblis, syaitan dan para tentaranya dan dajjal, dan kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.